Bapak. Bapa kami datang dengan puji-pujian kami untuk mengucap syukur bahwa Kau telah menghantarkan kami semua di dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada detik ini, di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Namun juga untuk datang untuk meminta ampun dan meminta maaf atas segala salah dan dosa kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan agar firman-Mu, doa kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, berikanlah semua yang hadir di sini Roh-Mu yang kudus, hadirlah dan berilah kami pengertian sesuatu akan yang Kau beritakan. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gael, terima kasih tim musik. Perkenalkan saya memperkenalkan diri bagi mereka yang belum mengenal saya. Saya adalah Jack dan saya diminta untuk turut membantu di sini. Kami berdua saya adalah anggota daripada Crossway Baptist Church. Saya diangkat pendeta sebagai pendeta awam dan memiliki peran dan kuasa penuh untuk melayani, termasuk membaptis, memberikan tentu firman dan dalam itu untuk memimpin dalam zaman kudus, membaptis bahkan untuk menghantar mereka yang pulang ke rumah. Sekian dari saya. Kami berdoa agar malam hari ini adalah malam sukacita bagi kita semua setelah firman Tuhan diberitakan. Malam hari ini saya tadinya mau mengadakan suatu pertunjukan, mengajak para peserta untuk melihat dan mengalami firman Tuhan. Namun mungkin itu akan membuat panjang. Kita akan segera mulai dengan satu video. Bila boleh ditayangkan video, mungkin lampu boleh dimatikan yang di depan saja, di depan. Saudara, firman Tuhan itu diberitakan dalam berbagai hal di dalam dunia yang sekarang ini. Ada multimedia yang bisa diberikan juga ditayangkan. Ini adalah berita yang mungkin sudah berkali-kali Anda dan saudara sudah pernah melihat. Suara tidak ada ya? Enggak apa-apa. Kalau tidak ada enggak apa-apa suara. Ini cuma pendek saja, cuma 4 menit atau kurang. Oh, there you go. Ada suara. Mari kita saksikan bersama. Where is your faith? Terima kasih. Lampu boleh dinyalakan lagi, please. Ada satu pertanyaan, saya mungkin agak jalan-jalan sedikit. Apakah di sini menunggu lampu nyala lagi pernah naik kapal? Adakah tangannya naik kapal? Hampir semua ya? Hampir semua. Naik kapal kecil? Kalau kapal besar ya, kalau kapal kecil? Pernah juga ya? Saudara, di dalam Markus pasal 4
ayat 35 sampai 41 yang akan kita baca bersama sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Enggak apa-apa. Leave it there. Enggak apa-apa. Kita melihat akan badai yang demikian dahsyat, ya, sesuai dengan Alkitab, yang menimpa mereka di dalam perahu. Dan di dalam hal ini, badai yang kita lihat baru saja itu menggambarkan juga adalah badai kehidupan kita masing-masing. Semua yang hadir di sini, setiap kami, termasuk saya, pasti akan mengalami badai di dalam kehidupannya. Dan tergantung bagaimana iman saudara, tergantung bagaimana Bapak Gembala di sini mengajarkan untuk kuat iman, untuk bisa menempuh segala mungkin badai yang menimpa, angin keras, hujan deras, bahkan banjir. Seperti di Bali yang baru kita alami baru sama-sama, termasuk juga di Australia ini, ya, di mana banjir itu tidak hanya merusak kehidupan di dalam rumah, tapi juga banjir itu membawa sampah yang tadinya tidak kelihatan, yang tadinya ditumpuk tidak terlihat di belakang, di dalam parit, di dalam sungai kecil itu, semua sampah itu hanyut terbawa dan menjadi pandangan yang tidak menyenangkan tentunya. Namun banjir itu justru memperlihatkan akan sampah kehidupan yang ada, yang tadinya khususnya di Bali, ya. Saya akan bertanya juga, siapa yang sudah pernah ke Bali? Ada orang Bali di sini? Om Swastiastu? Tidak ada? Enggak apa-apa. Nah itu yang pakai jenggot? Bukan orang. Saya juga pakai jenggot. Mereka membuang sampah itu sembarangan, ya, dan di belakang rumah, di pinggir rumah, bahkan di atas rumah kalau bisa, sampah itu dibuang di mana-mana, karena memang sudah menjadi kebiasaan, ya. Dan dengan hormat saya katakan, bila mereka mengadakan sajian baik di dalam acara ngamben untuk membawa roh dan abu daripada saudara yang meninggal yang sudah dibakar ke laut, maka laut itu semua dimasukkan ke dalam laut dan itu mengambang semua. Dari sekarang boleh dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita berdoa. Bapak, pada saat kami membuka Alkitab-Mu, membuka HP kami, membuka diri kami untuk membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, hamba-Mu berdoa agar malam hari ini Roh-Mu yang kudus, penolong kami, benar-benar boleh hadir dan menceritakan apa yang seorang evangelis, seorang preacher, seorang hamba Tuhan tidak sanggup untuk menjelaskan, kecuali bila Kau hadir, bila kuasa Roh-Mu yang kudus berada dan mencerahkan kami satu persatu. Demikian, sertailah kami dalam pemberitaan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Mungkin ini ayat yang ke-35. Ini ya. Oke, nggak ada 35, nggak apa-apa. Nggak ada nomornya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya melihat tidak ada yang bawa Alkitab untuk digarisbawahi, nggak apa-apa. Tapi katakanlah Anda bisa memberikan lighting-nya kepada marilah kita bertolak ke seberang, sebab ini adalah kunci daripada firman Tuhan malam hari ini. Namun banyak juga kunci-kunci lain yang
dalam kuasa Rohmu yang kudus, Anda boleh membawa pulang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Di dalam semua pemberitaan firman Tuhan, khususnya di dalam Lukas, Matius, Markus, mengenai Yesus menghardik, membungkamkan badai, atau di jalan ada yang menerangkan, jalan sadar bahwa mereka tidak satu-satunya yang berada di Laut Tiberias atau Laut Galilea atau Danau Galilea. Pertanyaan lagi, siapa yang sudah pernah ke Danau Tondano? Tangannya angkat. Tondano sudah ya? Tondano, ada lagi yang Danau Tondano? Danau Toba, ada Danau Toba di sini? Ada ya? Puji Tuhan. Tiberias, Galilea, puji Tuhan. Bapak Pendeta Devin pernah, saya berusaha sedikit saja karena ini penting untuk Tuhan Yesus di dalam setiap pengajarannya, di dalam setiap pemberitaan dan cerita dan maupun ajarannya, dia selalu menggunakan perumpamaan. Kadang-kadang dia menggunakan cerita, tetapi setelah itu, setelah berada di dalam murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu senantiasa berusaha untuk menerangkan kepada murid-muridnya apa sebenarnya arti dari perumpamaannya itu. Jadi kita tentu baca, ada satu kapal itu kena badai itu sedemikian dahsyatnya, bahkan air ombak itu sudah masuk ke dalam kapal, kemudian murid-muridnya mulai bimbang, mulai takut, bahkan stres sekali. Nah, di sini perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi cerita ini bukan cerita yang segitu saja, tetapi banyak saksi pada waktu itu. Tidak hanya 12 murid yang ada di dalam kapal itu, tetapi menurut firman Tuhan banyak perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Ceritanya, Yesus sebelum naik perahu ini, dia telah mengajar dan memberitakan firman, memberitakan ajaran. Belum firman pada waktu itu, tapi yang kemudian kita sebut firman kepada orang banyak, to the crowd, kepada khalayak ramai, kepada orang-orang yang ada di situ. Saking panjangnya dia mengajar, mungkin dia sudah ini interpretasi, dia sudah capai dan mengajak murid-muridnya itu untuk ke seberang. Namun seperti selebriti yang ada sekarang di dunia ini, Yesus dielu-elukan sebagai selebriti pada waktu itu. Dia telah membuatkan mujizat-mujizat, dia telah menyembuhkan orang sakit, maka banyak yang mengikuti. Dan ini jarang diberitakan ya, bahwa ada perahu-perahu lain yang ada juga pada saat itu di Danau Tiberias atau Galilea. Demikian, badai yang dialami murid-muridnya bersama Yesus itu pasti juga dialami oleh banyak perahu. Ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tidak sedikit, mulai penuh dengan air. Seperti saudara ketahui, perahu itu yang kita naiki, yang sudah naik perahu, air itu ada di sebelah sana, perahu ada di sebelah sini, kita di sebelah sini. Bukan air itu ada di dalam perahu. Namun sekarang perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Jadi ombak sudah masuk ke air masuk ke perahu, dan air sudah penuh. 38.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Buritan adalah di belakang, di sebuah tilam, sebuah bantalan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru," mungkin berkali-kali ya, bukan satu kali, "Guru," atau rabi atau Yesus, ada yang memanggil nama. "Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Dia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya akan kembali kepada yang pertama, 35, ayat 35. Dan sebetulnya kalau bisa, ayat 33 bisa ditampilkan, 33 dulu sama 34. Tadi udah dicoba sih. Kalau tidak saya akan bacakan. Belum ya? Tadi ada ada. Ini dia. Oh ya, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, terima kasih Evi. Thank you. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Tuhan Yesus tahu sekali akan setiap pengertian kita yang ada malam hari ini. Mungkin ada yang lapar, mungkin ada yang susah, mungkin ada yang tidak senang, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kecewa. Tuhan Yesus, bukan saya, Tuhan Yesus mengerti sekali setiap pemikiran Anda yang hadir pada malam hari ini. Segala kesusahan, segala gunung yang tidak berkobar, dan segala susah yang masih ada di kita lagu tadi pertama. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, yang kembali sebentar. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Tuhan Yesus mengetahui sekali, dan boleh dikatakan ada roh-roh di sekitar manusia, di sekitar kita ini yang mulai menggoda kita, membisik-bisikkan kita, sehingga firman Tuhan itu tidak sampai pada Anda, tidak dimengerti. Namun Tuhan Yesus, bukan saya, Tuhan Yesus mengerti. Oleh karena itu dia memberikan firman, memberikan pengertian sesuai dengan pengertian mereka, tidak lebih, tidak kurang. Sebab kalau lebih, toh tidak mengerti. Maka berikutnya 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi dari sekian banyak ajaran yang dia ceritakan di tepi danau Tiberias, khususnya dari Kapernaum. Kapernaum itu adalah salah satu kota di sebelah barat danau Tiberias, dan itu sering dikatakan adalah kota Yesus, the town of Jesus. Ada tulisannya Kapernaum, the town of Jesus. Nah, bila mereka berada sendirian, jadi murid-muridnya, ke-12 muridnya dan Yesus, maka disitulah Yesus mulai menguraikan, mulai menerangkan lebih dalam apa yang ia maksud pada perumpamaan yang sebelumnya itu, dan cerita ataupun firman yang sebelumnya. 35. Dan Yesus tahu persis, dan tahu sekali akan pemikiran daripada murid-muridnya, dan mungkin mereka juga sudah capek. Oleh karena itu dia katakan kepada mereka, marilah kita bertolak. Let us go across. Mari kita bertolak ke seberang. Saudara, ke seberang itu di Kapernaum adalah menuju ke timur daripada, kalau Anda membayangkan danau Tondano, ya, dari timur itu di matahari terbit, bulan terbit itu di atas hati, dan di sebelah sini jadi dia dari barat itu ke timur menuju ke arah matahari. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus sudah memiliki satu tujuan, tetapi di dalam hal marilah kita ke seberang itu adalah ajakan Yesus
kepada kita juga, semua yang hadir di sini malam hari ini, ya, marilah kita ke seberang. Dan kita akan, Tuhan Yesus akan terangkan ke seberang itu nanti kemana. Nggak usah pikirin Tondano, nggak usah pikirin Toba, nggak usah pikirin Tiberias kalau toh belum bisa. Cuma satu orang yang pernah ke sana ya. Kan 36. Jadi mereka istilahnya kabur, ya, mereka lari lah, bukan daripada keramaian itu. Banyak sekali yang datang ke Yesus untuk mendengarkan, untuk diberikan harapan, untuk diberikan kesembuhan, dan untuk diberikan arah maupun juga pengampunan dosa. Mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga minta. Kemungkinan besar berdasarkan pengertian dan interpretasi daripada Alkitab, perahu ini adalah milik Petrus. Dan Petrus memang orang Kapernaum pada waktu itu ya. Dan Petrus adalah salah satu yang mungkin secara lantang, mungkin secara baik, kayak jadi kayak mungkin kayak Hani kayak atau Nenek jadi lebih lincah ya. Petrus kayak jadi lari-lari, anaknya mau belajarnya juga lari-lari, dan dia yang punya perahu itu. Jadi ya. Ya, oke. Jadi perahu itu bukan perahu asing. Perahu itu adalah perahu Petrus sendiri ya. Dan 12 murid mereka itu seperti semua kita tahu dari sekolah tadi nggak ada sekolah minggu ya? Nanti. Oke, nggak di sini sekarang. Tadi mau katanya mau doakan sekolah minggu, tapi sekolah minggu udah. Maksud saya dari zaman sekolah minggu ini sudah diajarkan soal Petrus, soal itu, dan pastilah 12 murid itu sudah diajarkan dari sekolah minggu ya. Sampai bila ada yang baru, maaf, saya tidak mengurangi orang Kristen baru, tetapi justru diajarkan bahwa ada 12 murid Yesus dan semuanya, kecuali yang baru adalah Paulus, ya. Semuanya itu adalah nelayan. Demikian 12 orang ini adalah nelayan atau keluarga daripada nelayan, bapak ibunya, nenek, kakaknya. Kalau dia bukan nelayan sendiri, tapi keluarganya itu adalah nelayan. Mereka masuk di atas perahunya jadi dan menyeberang. Ada yang mendayung ya. Waktu itu belum ada motorboat. Oke. Duduk dan menyertai dia. Jadi begitu dia duduk, perahu berlayar, banyak yang mengikuti rupanya. Firman Tuhan. Ada perahu-perahu lain di situ. Oke. 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, hanya orang yang pernah mengalami taufan, bukan naik perahu ya, taufan, bukan naik mobil ya, atau bus, taufan ketika kita berada di danau, di Tondano atau di Toba atau di Tiberias. Hanya orang-orang itulah yang mengerti sekali betapa bahayanya taufan itu, karena bahaya bagaimana ya serunya ya kita merasakan. Dan di dalam perahu menyembur, jadi taufan yang sangat dahsyat, bukan dahsyat tapi sangat dahsyat. Ada terjemahan yang mengatakan mega dahsyat. Jadi bukan megawati tetapi mega dahsyat, bukan dahsyat saja tapi sangat dahsyat. Sehingga ombak itu melewati pinggir perahu dan masuk ke dalam perahu. Saudara, dalam keadaan seperti ini, dalam taufan kehidupan saudara di sini, apakah itu taufan
daripada keuangan, taufan daripada hubungan, taufan dari pekerjaan, taufan dari sakit penyakit. Semuanya ada, memang ada kategori, ada yang kecil, menengah, dan berat, ya, di dalam taufan maupun dalam keadaan kita. Kita menderita sedikit, menderita setengah, ada juga yang menderita sangat-sangat dahsyat. Nah, di dalam kehidupan kita masing-masing, seperti kita ketahui, gembala kita di sini 4 bulan yang lalu, ya, kehilangan Bapak 4 atau 5? Lupa kan? 5 tahun, 5 bulan yang lalu, Gembala Devin mengalami kehilangan. Bapaknya sudah berumur, ya. Waktu bapak saya meninggal, saya umur 11. Saya mau bilang sama, jangan cengeng lah. Ya, saya dulu masih kecil, ini udah besar begini. Ucapkanlah terima kasih, rayakanlah kehidupannya. Tetapi setiap orang mengalami kehilangan itu berbeda. Dan saya melihat beliau ini nangis. Hanya orang yang mengalami kehilangan, hanya orang yang mengalami sakit penyakit, putus hubungan, putus pekerjaan, tabrak mobil, sakit, dan seterusnya, yang dapat merasakan betapa sedihnya seseorang, tidak hanya di sini, tapi seseorang itu yang kehilangan. Bila saudara, khususnya balita, ya, aku cuma balita di sini. Pada umumnya mereka itu homesick. Pada umumnya mereka itu kehilangan orang tua, kehilangan keluarga. Di sini yang tidak ada keluarga di sini. Bahkan kehidupan mereka itu bisa sedemikian rupa, kehilangan itu sedemikian rupa sehingga mereka merana sekali apapun yang dimakan, apapun itu hamba, apapun yang dirasakan sentuhan daripada suami itu mengganggu karena kehilangan orang tua, kehilangan emosi. So, demikian bila saudara pada saat ini mengalami taufan yang dahsyat malam hari ini atau hari ini, maka saudara tidak sendiri. Saya pun demikian. Tadi saya mau bawakan sih. Ada surat dari ATO, Australian Taxation Office. 2 hari yang lalu tiba. Dan di sini nanti boleh dibaca kalau mau tahu. Di sini ada pernyataan. Saya punya hutang pada ATO itu $27.708. Padahal semuanya sudah dihapus, sudah selesai gitu. Tapi surat ini membuktikan bahwa saya masih mempunyai hutang. Padahal semuanya sudah selesai. Sehebat-hebatnya saya, kalau menerima surat ini karena kami tidak memiliki dana sebesar itu, pastilah terpukul. Dan bila saudara di dalam kehidupan saudara itu gagal di dalam ujian, gagal di dalam exam, gagal di dalam mencari pekerjaan atau membuat request, membuat driving license, pastilah Anda terpukul. Saya sehebat-hebatnya saya terpukul mengenai ini. Dan ini adalah satu penolakan yang saya alami dan harus dialami, dan saya harus alami dan saya harus selesaikan. Demikian juga, tapi di lain pihak saya saksikan di sini. Kami mau mendatangkan seorang pendeta dari GSJ, Gereja Sidang Jemaat Allah dari Indonesia. Permohonan visanya ditolak. Saya sudah menulis surat sponsor, tetapi ditolak karena surat sponsornya tidak diikuti. Saya menulis surat kembali kepada imigrasi, kepada Duta Besar Australia di Jakarta,
dan tidak dapat dengar. Tapi bersama dengan sobat ini, hari itu ada yang telepon Pak Dr. Pendeta Andri Budiman. Pak Jack, visa saya sudah keluar. Bukan hanya untuk 1 bulan, bukan untuk 7 hari, bukan untuk 3 tahun, untuk 5 tahun. Dia belum pernah keluar negeri, maksudnya, tapi visanya keluar untuk. Demikian di dalam kesesakan kita malam hari ini. Maka dalam iman Tuhan Yesus menjanjikan, mari kita ke seberang. Tidak disebut di Tondano, di Toba, di mari kita ke seberang. Dari Kapernaum ke seberang. Berikutnya 39. Dengan takutnya seram itu jadi bahasa Indonesia ini, takutnya murid-muridnya itu akan binasa, akan mati oleh karena mereka akan tenggelam, maka mereka berteriak itu, bangunlah, apakah engkau dari Tuhan Yesus tidak takut binasa? Lalu Tuhan Yesus itu dari ketidurannya, ia bangun, menghadik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sebelum itu kita perlu mengerti bahwa Tuhan Yesus yang tidur di buritan, Tuhan Yesus yang tidur di bantalan, artinya bahwa Tuhan Yesus itu berada di dalam pelukan Bapa surgawinya, bahwa Tuhan Yesus itu penuh damai. Apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi di taufan dahsyat apapun yang menghantam perahu dan danau dan hujan air petir dan seterusnya itu, Tuhan Yesus berdamai karena dia berada di dalam pelukan anugerah kasih daripada Bapaknya. Tidak ada apapun yang dapat mengganggunya. Dan inilah yang sebetulnya Tuhan Yesus bawakan bagi setiap muridnya, bahwa pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang itu secara privat, secara tersendiri, Tuhan Yesus menyatakan secara nyata, bukan hanya sebagai khotbah, tapi secara nyata. Lihatlah aku, ya. Percayalah kepada aku, dan terimalah apa yang kukatakan. Lalu dia berdiri itu bukan dalam keadaan kata bangun tidur, ya, bukan, tetapi dengan penuh kuasa dia menghardik taufan, angin keras, angin dahsyat itu dan gelombang. Pada saat itu juga angin reda dan ombak diam. Teduh sekali. Ini kembali lagi, bukannya teduh, bukannya masih goyang-goyang, tetapi teduh sekali itu jadi bagaikan di daratannya, jadi kapal itu tidak lagi bergerak di air, sekarang sudah teduh sekali. Inilah yang dijanjikan daripada Tuhan Yesus. Bila engkau menyertai aku, mengikuti aku, dan bila engkau semua di sini percaya kepada aku, percaya pada firman-Mu, dan mau mengikuti aku, maka inilah yang engkau akan alami, sebab aku sudah pernah mengalaminya juga. Yang berikutnya 40. Dan ini yang selalu ditekankan kepada pemberitaan firman dari sejak Sunday School, dari sejak sekolah minggu sampai kepada setiap KKR, setiap pemberitaan firman di gereja. Ini yang ditekankan. Di manakah imanmu? Sudah sekian tahun, berapa tahun kita di sini? 2 ya?
2 tahun berada di sini ya, sejak pembukaan, sejak pertama. Maka nggak enak juga ya kalau hamba Tuhan nanti ditanya manakah imanmu? Mungkin ada yang tersinggung gitu ya. Tetapi hanya orang yang mengalami ketakutan sedemikian dahsyatnya, istilah mengalami kesulitan hidup sedemikian beratnya, sampai stres, sampai tidak bisa tidur, sampai dia basah kuyup. Tapi Tuhan Yesus juga basah kuyup. Malah dibilang, di manakah imanmu? Where is your faith? Why don't you believe? Mengapa engkau tidak percaya? Berikutnya. Dan bukannya mereka tersinggung, bukannya mereka marah karena ditanyain, karena terbukti, mereka sudah terbukti tidak memiliki iman pada waktu itu. Jadi istilahnya maling ketangkep basah gitu ya. Mereka nggak menyangkal lagi bahwa mereka sudah kedapatan tidak memiliki iman, walaupun berada dengan Yesus. Jadi walaupun saudara datang setiap minggu, datang ke dalam persekutuan kecil atau cell group atau kemana, dan bila Anda mengalami masalah besar, taufan dahsyat, angin keras, dan mulai jatuh, mulai bimbang, mulai takut, maka itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ada mungkin yang bertanya, loh itu pendeta kok takut, kok pendeta nangis? Kenapa dia nangis? Itu harusnya kan pendeta menguatkan jiwa kita. Kenapa nangis? Waktu papanya meninggal, kenapa pendeta nangis? Harusnya hang on, itu setan yang membisikkan. Ya, ada setan yang membisikkan bahwa ada yang tidak benar. Itu jauhkanlah daripada itu. Jangan menilai ke dalam suatu, sebab kita semua adalah berbeda. Saya pun menangis. Bila boleh ditanyakan saya, kalau ada yang sakit atau yang itu, saya berdoa puasa, saya ikut nangis dengan tangisan mereka. Saya ikut iba dengan keadaan mereka. Namun, that's what Jesus is. Yesus senantiasa iba, memiliki empati, memiliki rasa sayang, memiliki rasa sama rata dengan setiap orang yang menderita. So, manusia menyatakan bahwa pendeta kok nangis, ibu pendeta kok nangis. But ada yang bilang Roh Kudus lah yang bisa melemahkan jantung hati seorang sehingga ia menangis, atau seorang laki-laki, khususnya laki-laki yang menangis. Tadinya tegar, udah kuat tadinya, tapi Roh Kudus lah yang membuat dia menangis sebab keadaannya memang begitu. Namun di sini diperlihatkan kembali pada akhir daripada menuju pada akhir daripada pemberitaan firman pada hari ini. Di sini terbukti kembali. Terbukti itu tidak hanya dengan 12 orang murid, tetapi kapal-kapal lain yang ada di danau itu pasti mengalami taufan, dan itu berhenti waktu di hari itu kan. Jadi siapakah gerangan orang ini? Siapakah Yesus ini yang tidur di belakang perahu sehingga angin dan danau pun taat padanya? Dan ini adalah pegangan kita malam hari ini ya. Betapapun penderitaan saudara, betapapun keadaan saudara, bila dan hanya bila engkau percaya, bila engkau bertobat, dan ini jarang diberitakan di gereja. Pertobatan adalah mula-mula daripada kepercayaan. Bukan percaya dulu lalu bertobat. Bertobat dulu, karena terlanjur setan, iblis dan kuasanya itu memenuhi kita, mengimbangi kita dan mempengaruhi kita sehingga kita tidak lagi dapat melihat akan kebesaran Tuhan. Dan begitu dia lihat bahwa angin pun, badai pun
berhenti seketika oleh karena hatikan, oleh karena kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dia mulai percaya begitu. Ini sudah terakhir ya. Oke. 41 ya. Oke. Jadi kita sekarang pada akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini dari Markus 4 ayat 41. Pesan daripada pemberitaan firman pada malam hari ini, saudara, masihkah ada iman di saudara? Masihkah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Dan masihkah engkau mau mengikuti Tuhan Yesus? Walaupun badai, walaupun gelap sekali keadaan saudara, walaupun semua sudah tidak baik lagi di dalam keadaan saudara, maka itu adalah pilihan. Ya, apa yang saudara putuskan malam hari ini maupun seterusnya, besok dan seterusnya, untuk mengikuti Yesus adalah putusan. Bila Anda mau terus di dalam kesesakan, di dalam stres, di dalam ketakutan, kebimbangan dan seterusnya, maka itu adalah pilihan yang ditawarkan Yesus dengan janjinya yang pasti. Apa? Marilah kita ke seberang. Di situ ada yang pengertian tentu ada ke rumah Bapa. Ya itu kalau Anda percaya begitu, bila demikian itulah tujuannya. Ke seberang itu tidak lagi di dalam ketakutan, tidak lagi di dalam kebimbangan, di dalam kesesakan hidup dan ketakutan. Maka buatlah pilihan malam hari ini. Apakah Anda tetap mau seperti yang dulu sebelum Anda ke sini? Ataukah Anda menyatakan, inilah aku Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, ampunilah aku, dan mulai sehari ini, mulai sekarang ini, aku akan percaya bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami masing-masing, segala sesuatu yang kami hilang, segala sesuatu bila masa depan esok pun sudah gelap, di mana kami tidak lagi dapat melakukan apa yang kami harus lakukan, di mana kami tidak lagi mendapatkan pendapatan ataupun keuangan lebih, di mana Australian Tax Office meminta untuk pembayaran. Maka datanglah kepada Dia, masuklah ke dalam perahunya, apapun yang akan terjadi, masuklah ke dalam perahu Yesus. Bila Yesus adalah nahkoda daripada perahu kita, bila Yesus adalah kepala daripada rumah tangga kita, bila Yesus adalah penebus dosa dan Tuhan kita di dalam setiap kegagalan, kepahitan maupun penderitaan kami, sakit penyakit kami, maka Tuhan Yesus tidak hanya menanyakan iman kita, tapi Dia menjanjikan. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa follow me, let's go across. Mari kita ke seberang. Di sana aku akan memberikan engkau kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada pastor yang sudah melayani pada malam hari ini. Yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan dalam bagian tanganmu saudara. Haleluya. Saya kita semua diberkati. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diadakan